Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Manchester City asuhan Pep Guardiola musim lalu begitu superior dan berhasil meraih prestasi puncak mereka, yaitu dengan meraih gelar treble, mengawinkan gelar Liga Inggris, Piala FA, dan juga Liga Champions Eropa. Dengan raihan treble tersebut, Manchester City asuhan Pep Guardiola berhasil menyamai rekor Sir Alex Ferguson bersama Manchester United. Tidak hanya sampai di situ, selain meraih gelar treble musim lalu, raihan gelar juara Liga Inggris musim lalu membuat Manchester City dan juga Pep Guardiola lagi-lagi menyamai torehan Sir Alex Ferguson bersama Manchester United, yaitu hat-trick gelar Liga Inggris. Dengan treble yang mereka peroleh musim lalu, Manchester City berambisi meraih gelar keempat Liga Premier Inggris secara beruntun musim ini. Namun di beberapa laga terakhir musim ini di Liga Inggris, Manchester City nampaknya mengalami penurunan performa. Di konten kali ini, Mimin coba paparkan penyebab Manchester City mengalami penurunan performa di beberapa laga terakhir musim ini. Yang pertama, mereka terlalu berani melepas kapten mereka musim lalu, Ilkay Gundogan, ke FC Barcelona. Ilkay Gundogan menjadi kapten tim Manchester City musim lalu dan berhasil mengantarkan Manchester City meraih treble musim lalu. Selain menjabat sebagai kapten tim Manchester City, Gundogan adalah pemain pertama yang direkrut Pep Guardiola setelah menangani Manchester City. Meski berusia tidak lagi muda, Ilkay Gundogan terbukti memiliki pengaruh besar dalam skuad Manchester City musim lalu. Terutama Ilkay Gundogan seringkali menciptakan gol di saat genting bagi Manchester City. Dengan dilepasnya Ilkay Gundogan, Manchester City praktis hanya memiliki Rodri dan juga Kevin De Bruyne di lini tengah Manchester City. Melihat hal itu, Manchester City bersama Pep Guardiola memutuskan untuk merekrut Mateo Kovacic dari Chelsea. Yang kedua, menurut Mimin, kesalahan Manchester City musim ini adalah menjual Cole Palmer ke Chelsea. Bagaimana tidak, Cole Palmer adalah salah satu pemain muda terbaik milik Manchester City dan di luar dugaan dilepas begitu saja oleh Pep Guardiola. Seharusnya Cole Palmer menjadi salah satu opsi pilihan pemain di lini tengah Manchester City. Dengan usia yang masih relatif sangat muda, Cole Palmer terbukti memberikan dimensi yang berbeda di lini tengah Manchester City ketika ia dipercaya bermain. Hal itu dibuktikan dengan Cole Palmer kerap kali menciptakan gol tidak terduga buat Manchester City. Dan salah satunya kita ingat di final Piala Super Eropa yang lalu. Yang ketiga adalah cederanya Kevin De Bruyne secara tidak terduga
dan menyebabkan KDB harus absen panjang di musim ini. Kemenangan 3-0 melawan Burnley di partai perdana Liga Inggris musim ini harus dibayar mahal dengan cederanya kapten mereka Kevin De Bruyne. Pemain yang paling rajin memberikan assist ke bomber berbahaya mereka Erling Haaland terpaksa harus absen panjang hingga 4 bulan. Efeknya tentu langsung terasa, keran gol Erling Braut Haaland secara tidak langsung menjadi seret. Tidak adanya Kevin De Bruyne membuat suplai bola dari lini tengah yang biasanya menjadi umpan memanjakan buat Erling Haaland tidak seleluasa musim lalu. Dengan cederanya Kevin De Bruyne dan hilangnya Ilkay Gundogan, tentu stok lini tengah City hanya mengandalkan Mateo Kovacic dan juga Rodri. Yang keempat, Manchester City musim ini terlalu bergantung dengan kehadiran Rodri. Lini tengah adalah kunci permainan dari Manchester City, dan hanya Rodri yang masih nyetel dengan gaya permainan Pep Guardiola. Di tengah masa adaptasi dari Mateo Kovacic, Manchester City sangat bergantung kepada Rodri. Terbukti Rodri berhasil menciptakan banyak gol-gol penting di setiap ia bermain untuk Manchester City. Di tengah mandunya Erling Haaland, Rodri selalu menjadi alternatif kedua Pep Guardiola dalam memecah kebuntuan Manchester City. Namun di saat Rodri mengalami cedera dan absen membela Manchester City, saat itulah pasukan Pep Guardiola kemungkinan mengalami kekalahan menjadi semakin besar. Yang terakhir adalah rapuhnya lini pertahanan City ditinggal oleh John Stones. John Stones adalah menara kembar City di lini pertahanan bersama Ruben Dias musim lalu. Dan terbukti raihan treble winner tidak lepas dari kokohnya lini pertahanan City musim lalu. Kehadiran Josko Gvardiol ternyata belum mampu menambal kehilangannya John Stones di lini bertahan. Malah semakin rapuh pertahanan City musim ini. Itulah sederet faktor-faktor pemicu menurunnya performa Manchester City musim ini, utamanya di Liga Premier Inggris. Akankah Manchester City mampu bangkit seperti musim-musim sebelumnya di Liga Premier Inggris dan meraih juara Liga Premier Inggris untuk keempat kalinya secara beruntun? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.